Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sampurasun. Oke, semangat Bapak Ibu ya. Semoga selalu ada semangat dalam diri kita sampai nanti akhir, dan mungkin besok lagi harus lebih semangat lagi ya. Alhamdulillah, karena ya besok kita PMM juga, dan mungkin besok 2 kali ya karena begitu banyak aktivitas di sekolah kita, dan memang luar biasa. Akhirnya saya juga di sini mungkin sebagai calon guru penggerak pun sangat luar biasa harus berkoordinasinya, hingga akhirnya mungkin 2 hari berturut-turut saya izin kepada Bapak Ibu semua mungkin agar bisa berkenan nanti mengikuti kegiatan. Mungkin hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Ya, sebenarnya ini sudah disampaikan mungkin zaman waktu Bapak Dadang ya. Mungkin dulu di bawah, apa di sini Pak Dadang ya dulu ya. Karena menyampaikan tentang budaya positif ya di sini ya. Dan mungkin ini kali kedua mungkin sebagai refresh juga kita, karena saya tahu Bapak Ibu Semanik adalah sekolah yang sangat amat luar biasa, bisa disebut tua juga ya, karena kedua di Bogor, dan memang sudah melahirkan banyak generasi yang luar biasa, termasuk dari cara budaya positifnya pun saya yakin dari dulu sudah terbentuk sekali gitu. Di sini pun sudah banyak guru-guru yang bisa disebut veteran yang memang budaya positifnya sudah tidak diragukan lagi. Mungkin di sini saya ingin merefresh saja. Mungkin barangkali ada ilmu-ilmu yang sebenarnya ini loh ilmu yang saya teh gitu ya, gitu. Karena waktu di awal juga dibilang bahwa sebenarnya seluruh ilmu-ilmu yang ada di pendidikan guru penggerak ini sudah diaplikasikan oleh Bapak Ibu katanya gitu. Hanya saja kita belum tahu ini namanya gitu. Jadi mungkin lebih mempertegas kembali gitu ya. Nanti kita akan ada sharing session juga ya. Ya, yang pertama nanti akan ada beberapa pembahasan yang mulai dari disiplin, nilai kebajikan, motivasi, hukuman penghargaan, kebutuhan dasar, nanti ada lagi juga restitusi gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit saja teori sebenarnya ya gitu. Mungkin teori yang ada walaupun teori, tapi tetap kita pada saat di lapangan khawatir ada siswa zilenial yang sangat kritis gitu ya, menanyakan apa gitu tentang disiplin atau yang lainnya. Nah, dalam budaya positif ini nanti akan kita membutuhkan beberapa unsur-unsur. Yang pertama harus bisa memaknai apa arti kata disiplin. Ya, banyak banget sebenarnya untuk kata-kata disiplin. Saya hanya mengambil beberapa yang memang menurut saya ini mengena banget mungkin ya gitu. Disiplin ini berasal dari kata Latin disiplina, tapi sana sebenarnya disiplina yang artinya belajar gitu. Jadi di awal pembelajaran modul ini saya berpikir bahwa disiplin itu tentang ini nih yang kedua, budaya kita, bahwasanya kita yang paling tahu itu disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Betul Bapak Ibu ya? Yang namanya orang disiplin itu patuh pada peraturan, betul ya? Ya. Kalau orang yang nggak patuh pada peraturan tidak disiplin, ya, itu adalah budaya kita. Dan memang kalau disebut betul ya betul, tidak salah gitu ya, tidak salah. Nah, namun mari kita perluas kembali makna arti disiplin itu. Yang pertama tadi belajar bahwa murid di Semanik ini ternyata disiplinnya itu masih belajar gitu ya. Nah, disiplin ini adalah tindakan dalam mempelajari, tadi ya belajar ya, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan sekitar dan siap mempertanggungjawabkan atas segala tindakannya. Ya, jadi si disiplin ini rangkaian pembelajaran siswa. Kalau memang siswanya sudah baik, berarti dia memang sudah mendapatkan pelajaran disiplin yang baik dari rumah. Mungkin seperti itu. Kalau dari rumahnya mungkin punten-punten belum mendapatkan pembelajaran yang baik, maka kita di sini sebagai guru, sebagai pendidik yang akan memberikan pelajaran kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan di sini.
Tentu nanti di slide selanjutnya ini ada kata-kata sedikit nih, ada nilai-nilai kebajikan ya, membela kebenaran dan keadilan bukan ya, ya nilai-nilai kebajikan. Nah ini mah sudah pada familiar ya. Nilai-nilai kebajikan itu sifat positif manusia yang tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu secara universal menyeluruh, jadi tidak terpaku atau tidak terbatas oleh latar belakang. Ya, kita mungkin sebenarnya banyak banget di modul ini teori mengenai nilai kebajikan, banyak sekali. Ada hampir 6 apa ya, kayak semacam institusi bahasanya di sana. Itu menjelaskan menurut versi ini nilai kebajikannya, menurut versi ini nilai kebajikannya. Nah di akhir kita ternyata sudah mulai merancang bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk Indonesia yang sudah digaungkan adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, semoga Bapak Ibu selalu hafal ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Ya ada 6. Khawatir nanti kalau di SD mah suka diajarin nyanyi gitu. Karena sampai harus apal molotov teknik gitu ya. Tapi semoga kita mah dengan punya ini bukan SD lagi ya. Kita mah cukup membaca literasi cekes gitu ya. Kita udah pada dewasa gitu. Ya, dari mulai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak kuliah, mandiri, benar kritis, berpendidikan global, kreatif dan gotong royong. Ini seluruhnya adalah nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi harus dan sudah disepakati oleh seluruhnya bahwa inilah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh murid-murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu, berbicara nilai-nilai kebajikan dan disiplin, tentu nanti akan ada sebuah dorongan atau kita sebut dengan motivasi. Bapak Ibu mungkin belum berkenalan, saya juga belum ya, kebetulan dengan dia negosian ya. Ini perempuan pasti ya, karena dia kalau laki-laki mungkin dia. Sampai bacaan Bapak Ibu meter ya, kalau dari mas bisa jadi mana ya. Ini dia itu seorang psikiater, dia membuat sebuah buku namanya Restructuring School Discipline. Betul kan bisa bacaannya? Betul kan? Restructuring School Discipline. Structuring School Discipline. Disiplin. Kita disiplin disiplin. Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi ada motivasi yang mana muncul dari diri manusia ini dengan 3 hal ini. Yang pertama, ternyata motivasi ini muncul untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi murid, mungkin kita spesifikkan. Murid memiliki motivasi itu dalam bertindak, dalam berperilaku itu untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau hukuman. Ya contoh lah ya, kalau misalkan motivasi tidak terlambat kan bisa kita dihukum gitu kan. Ya itu kan motivasi juga bentuknya. Tidak mengerjakan tugas. Ngerjakan tugas dari terpaksa kan ketidaknyamanan ya. Gitu, untuk menghindari hukuman. Nah itu motivasi juga maksudnya ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai orang lain. Nggak usah sering ya. Yang ngerjakan dapat nilai tambah ya gitu. Ini udah paling sering kita lakukan di kelas ya. Nah ini 2 poin ini motivasi yang berasal dari eksternal ya, dari luar diri si muridnya. Nah kalau dalam diri murid, insya Allah semoga kita doakan selalu Bapak Ibu ya, murid-murid kita ini punya motivasi yang ketiga ini nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena generasi sekarang memang kumakar gitu ya, tapi semoga kumakarnya itu dibarengi dengan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan yang tadi gitu ya, yang ada 6 dimensi itu. Nah ini adalah motivasi yang dimunculkan oleh Janet Bose dalam bukunya Restructuring School Discipline ya. Selanjutnya, nah ini paling seru nih ya, ada 3 istilah: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu mengenal istilah restitusi dari zaman siapa ya? Pak Dadang ya kayaknya ya. Pak Dadang selalu Pak Ediar selalu dengan filosofi ya. Filosofi banget Bapak Maya. Filsuf Bapak Maya. Nah mulai Pak Dadang baru mulai ke restitusi gitu. Dan saya pun
kebagian membantu beliau di beberapa ininya, dan memang sangat luar biasa. Bapak Ibu, sedikit jelas balik ke belakang. Saya tertarik dengan guru penggerak itu bukan karena banyak tugas saja, dan sampai mau banyak tugas ya Bapak Ibu ya. Itu ternyata sering ngobrol dengan ayah alumni para guru penggerak, ternyata banyak sekali ilmu yang didapatkan itu sebenarnya ilmunya sih. Gitu, karena terkadang kita praktek tanpa ilmu juga salah ya, terus ilmu tanpa praktek juga salah gitu ya. Makanya di guru penggerak ternyata saya melihat sekali berbagai macam karakteristik guru-guru yang ada di minimal di KTD 1 gitu. Dari mulai yang memang awalnya pendiam jadi rada gerak sedikit, yang udah gerak banget akhirnya di grup WA itu ngumpul banget gitu ya. Gitu. Saya kan orangnya termasuk yang silent reader ya. Kalau ada pengumuman ya udah gitu lah. Jadi nggak terlalu banyak komen atau apapun. Ternyata ya banyak sekali lah tipe-tipenya gitu. Dan termasuk di sini mungkin ingin membangkitkan giroh kembali mungkin ya menurut Musik ya, giroh semangatnya minimal untuk mau disebut show up gabungan atau ya gitu, tapi ingin sedikitnya berbagi untuk bermanfaat untuk yang lainnya. Baik, lagi ke materi, ada 3 istilah: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, kalau yang namanya hukuman nanti kita tebak-tebakan, kita jemput dadak dulu ya. Kita mah teorinya dulu sekarang. Hukuman itu adalah sebuah bentuk pendisiplinan yang bersifat tidak terencana. Itu kalau hukuman. Atau satu arah tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu yang dimahami ya. Jadi kalau yang namanya hukuman itu tidak terencana, ujung-ujung tiba-tiba spontan umum ya, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau konsekuensi itu proses pendisiplinan murid berdasarkan kesepakatan. Memang mulai ada kesepakatan. Ya, sudah disepakati terlebih dahulu ya. Kemudian tingkat pendisiplinnya sesuai dengan yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan hal anu, maka diganti dengan hal anu gitu. Jadi seimbang gitu. Dan yang terakhir ini yang sangat luar biasa, namun masih sulit untuk dilaksanakan, tapi semua kita bisa melaksanakannya, yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, kemudian belajar dari kesalahan itu untuk lebih baik. Ini teorinya mungkin simpel, namun pelaksanaannya cukup sulit, karena di sini kita harus benar-benar bareng-bareng sama murid memperbaikinya. Bukan hanya murid saja yang memperbaiki, tapi guru pun ikut terlibat dalam proses perbaikan itu, dan juga belajar apa kesalahan yang mereka lakukan agar tidak mengulangi lagi. Nah, biasanya kita mah sudah biasa memperbaiki dari lantai, misalnya gitu ya. Semoga aja nanti kedepannya kita tidak bisa boleh Bapak Ibu. Namanya juga tadi di sini adalah belajar. Makanya kalau belajar mau memang sah untuk salah, tetapi jangan terus untuk kepada kesalahan. Kita harus terus belajar, itu aja. Baik, kita coba. Ayo tebak-tebakan. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Ini masih ingat logonya yang ini apa? Yang ini? Yang ini hukuman, yang ini konsekuensi. Oke. Cung yang hukuman. Acung. Oke, hukuman ini ada 50% lebih ya. Yang konsekuensi yang tidak ada. Golput. Karena golput masih belum yakin mungkin ya. Kita coba lihat. Jawabannya adalah konsekuensi. Maaf tadi ke kopi. Ya. Ini jawaban awalnya juga ini, nggak apa-apa. Kita belajar. Saya juga ini awalnya hukuman. Kemudian saya proses kembali, berpikir ulang kembali berdasarkan teori yang ada ya. Saya berdasarkan teori itu. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ada yang boleh? Kenapa? Saya tidak akan terlambat lagi. Sudah ada kesepakatan. Kalau menurut saya kalau bisa dua-duanya. Ya. Kalau misalkan tidak ada perjanjian atau kesepakatan kelas itu masuknya ke hukuman. Tapi kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, Iya. Kan ada kesepakatan kelas yang disebut dengan apa teh kesepakatan Iya, kelas. Iya, keyakinan kelas. Iya, Dan kesepakatan kelas. Ya, ternyata saya sedikit lagi. Dan ini di LMS ya, saya LMS berarti jawabannya akan nyaman tadi. Gitu, kita tidak bisa, udah ini sekarang salah gitu kan. Gitu, kita harus melihat dari sisi yang lebih komprehensif. Ternyata Bapak Ibu, ya kita menggunakan yang kedua nih. Tingkat kedisiplinan tergantung dari apa yang dilakukan. Jadi pada saat dia melakukan kesalahan
contoh terlambat, ya terlambat, maka harus ada koneksinya lagi dengan kata terlambat lagi gitu. Ini yang saya pahami kenapa sampai si jawabannya itu konsekuensi. Nah, ini kan karena terlambat. Lamun dia diminta push up salah. Tapi karena di sini ada saya tidak akan terlambat lagi, setidaknya di sini ada satu konsekuensi bahwa dia itu kan terlambat, kemudian menuliskan ini udah untuk efek jerah aja. Jadi masih ada dalam satu line kesetaraan. Kalau dia tadi disuruh push up atau disuruh joget, gak masuk gitu, karena tidak ada sangkut pautnya dengan terlambat. Tapi kalau dengan menulis saya terlambat masih masuk, kecuali lagi kalau misalkan Kalau push up-nya sambil ngomong saya tidak akan terlambat. Menarik sekali, menarik sekali, menarik sekali. Kalau misalnya jujur saya tidak akan terlambat lagi. Iya, Konsekuensi lain. makanya Islam jadi Aku berdiri di depan sambil ngomong gitu. iya, makanya tadi teh kalau ternyata ada relevansi atau ada Kesepakatan. keterhubungan dengan kesalahannya, konsekuensi itu saklek, tidak boleh ada komen apapun. Jadi kalau mau kayak di push up, disebut saya mau terlambat, konsekuensi, terus gitu. Kamu deh. Iya, berarti mau kamu gondrong langsung dicukur konsekuensi. Nah, Ya, tanpa permisi dulu gitu. tapi kudu ayah gitu, kudu ayah apa karena bahasa gondrongna. Ya, gondrong. Contoh pas sederhana gondrong sih. Oke, maka untuk suatu konsekuensi itu harus diawali dari kesepakatan. ya betul. Tidak akan ada konsekuensi Kalau tidak ada kesepakatan. Ya. prinsip. Ya betul. Contoh, Pak Budi, kalau terlambat lagi Anda akan saya hukum. Ya Tahu nggak? betul. Ya Pak, ternyata terlambat. Ya. Itu konsekuensi kan? Yes. Konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Kenapa? Karena kita konsekuensinya itu Baik. Terima kasih. kita harus ada kesepakatan dulu. Nice. Ketika Nah, ada itu lagi. kesepakatan, maka akan lahir sebuah konsekuensi. Nah, itu mungkin ya yang realnya mas. Siswa kelas Jadi yang satu satu ini Budi. mah kurang prolog kalau cek saya. Iya, memang kan karena ini apa-apa. Tidak ada prolognya. Coba yang kedua sekarang, coba yang kedua dulu ya, coba kedua lagi. Udah lebih baik terlambat cuma disuruh nulis 100 kalimat aja. Jika Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. rumah Nah, kenapa? Tadi mantus nyambung kemana bola tidak ada kesempatan. Tapi lagi kalinya banyak Bapak Ibu, tadi kita sudah sepakat saja. Pada saat ada kesepakatan, maka lahir Konsekuensi. Nah, itu yang kita skripnya. Ya Bapak Ibu. Kalau sekolah kita ada kesepakatan yang orang tua tanda Iya. Nah, itu nanti tapi dari itu konsekuensi. Tapi semua yang ada di sekolah konsekuensi. Of course, yes. Yes. Iya. Ya, betul sekali. Iya, nice, betul sekali. Termasuk guru. Ya, enggak. Pertanyaannya di kesepakatan awal itu ketika masuk itu adakah konsekuensi yang Disebutkan nggak gitu? Ya, makanya mungkin untuk ke depan kita untuk yang sekarang ya Bapak Ketua PDB ya. Gitu. Padahal jangan sih hitam di atas putih. Ya, mungkin saya juga menerima file itu dari Pak Peri, Pak Peri ya, Pak Peri aturan sekolah ya, itu aturan sekolah juga. Mungkin nanti ke depannya kita pun harus bisa memvisualisasikan aturan sekolah itu dengan ya, semacam poster atau apa, biar memang bisa dibaca anak-anak secara langsung juga dengan konsekuensinya mungkin gitu ya. Gitu. Karena kan setiap tahun kita suka adakan sanksi Iya. pelanggaran. Sosialisasikan. Hanya saja kemarin saya nanya tuh ke kelas 11, masih ingat gak? Yang mau ke PDB Pak ya? Gitu. Ya mungkin ke depan kita coba sama-sama untuk selalu bisa memvisualisasikan aturan itu. Ya sebenarnya mah
kedepannya memang tidak perlu lagi ada konsekuensi hukuman. Semoga dengan restitusi mereka bisa sadar duluan. Gitu. Jadi nanti bukan dengan sebuah pangpangan aturan sekolah, tapi lebih ke kalimat-kalimat positif, gitu bentukannya. Kan bagusnya ya dulu ya ada pada yang di atas saya nih, itu kata-kata mutiara, mungkin itu salah satu contohnya ya. Oh iya. Gitu. Jadi ini hukuman betul ya. Nah hukuman. Nah ini nih, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi ya, langsung pintar Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu ini ada sebuah fenomena dihukum oleh penghargaan. Iya, Wow, asik. Ya, ternyata kita pun kadang dihukum oleh penghargaan. Saya kira ada kemarin pun sering memperdebatkan karena penghargaan dan hukumannya sangat berendeng banget gitu ya. Pada saat ada penghargaan, misalkan hukuman, setelah hukuman ada penghargaan, banyak kan gitu. Nah ternyata ini digabungin, dihukum oleh penghargaan. Maka kita lihat ini karakteristik mengapa sampai si hukum itu si penghargaan itu dihukum. Dihukum oleh penghargaan itu satu, ternyata akan berefek ya. Penghargaan itu ada dua, bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, tergantung dari usaha gitu dan bagian. Kalau contoh Bapak Ibu di kelas yang 100 dapat silver queen gitu ya, gitu. Itu kan penghargaan dong, gitu ya, gitu. Lalu mau tema gajian lancar, udah ngomong gitu kan, gitu. So, ternyata satu kelas 100 KB, alhamdulillah kan ya, udah meser silver queen kita, udah beres gitu, ya. Udah sekarang mah ulangannya biasa aja, nggak ada apa-apanya, gitu. Lalu kita perlu deh, gitu, ya. Itu mungkin jangka pendek. Lagi depan. Ya, gitu. Jadi bisa jangka pendek, gitu ya. Tergantung usaha tadi ya. Yang kedua, penghargaan itu ternyata tidak efektif. Ya, mengapa tidak efektif? Tadi nyambung ke yang pertama tadi, ya, gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, Bapak Ibu. Ternyata pada saat kita memberikan penghargaan itu, itu mungkin ya bagian yang dapatkan senyum-senyum, bunga bahagia, langsung update status, nah gitu ya. Pada saat ternyata yang tidak dibagi, gitu ya. Lalu kamu jadi dibagi, contoh gini Bapak Ibu punten ini ya. Kalau misalnya ada dua orang, ini contoh, kerjanya sama, capeknya sama, ada diberi penghargaannya hiji, gitu ya. Nah, kemungkinan kan besar yang satu mah seri update status sama, yang juga update status tapi banyak kecewa ya gitu. Gitu. Akhirnya yang dua orang ini awalnya berteman, akhirnya jadi merusak hubungan. Ya, semoga tidak Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, mengapa mengurangi ketepatannya? Jadi terkadang si penghargaan itu tidak pas gitu kan. Gitu. Tidak ngepas harusnya untuk ini, ternyata tidak gitu. Jadi ada terkadang si penghargaan itu tidak ada ketepatannya. Malah yang paling parah itu menurunkan kualitas di sini. Yang pertama kumaha penghargaan kita bahas gaul nama non formalitas aja lah gitu. Nah gitu. Akhirnya akan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Saya ini antara iya dan tidak ya gitu. Karena pada saat memang ada sebuah penghargaan tadi teh ayo motivasi eksternal ya, karena kreatif itu jadi naik gitu. Tapi di satu sisi juga penghargaan bisa mematikan kreativitas. Karena apa? Nanti nyambung dengan yang lain nanti. Contoh ada sebuah sayembara logo gitu ya. Silakan dengan kreativitasnya dengan kreativitasnya. Yang diambil orang dalam gitu. Kan dari hati langsung masuk lagi ke hubungan gitu ya. Kemudian penghargaan hukum mungkin anak ada juga ya, kelas terkotor adalah ya gitu. Nah itu juga ternyata ada efek kurang baiknya juga gitu ya. Kemudian motivasi dari dalam diri ya. Nah Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh memberikan sebuah penghargaan Bapak Ibu ya. Kemarin juga waktu terakhir saya elaborasi pemahaman,
Jadi kalau di guru penggerak itu menggunakan metode merdeka, mulai dari diri sendiri, kemudian kayaknya kan namanya merdeka mulai dari sendiri. Maka Ibu Atifah Mulai dari diri sendiri mulai saat ini. mulai dari diri sendiri. Mulai saat Kedua, ini. Mulai dari sekarang. eksplorasi pemahaman. Nah, jadi pada saat kita itu memulai dari diri sendiri, kemudian mengeksplor pemahaman kita, gitu. Kemudian R itu ruang kolaborasi, kita bercurah pendapat di situ. Ya, D-nya itu demonstrasi kontekstual, kita mendemonstrasikan secara langsung. Kemudian E-nya elaborasi itu jadi menguatkan pemahaman kita yang ada. Nah, kemarin pada saat menguatkan itu boleh cenah ngasih penghargaan deh. Salah satunya kalau mau ngasih penghargaan deh kepada semuanya, itu contoh mungkin dilakukan sama proyek 5 yang kemarin ya, yang kelas 11 ya. Jadi memberikan penghargaan kepada seluruh kelas. Itu hanya si judulnya aja yang berbeda gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang boleh itu bagus. Jadi seluruh orang itu mendapatkan sebuah penghargaan gitu. Kalaupun enggak, bergantian. Kalau di kelas teh contoh mau kayak ayeuna si anu dikasih penghargaan, minggu hareup si anu. Jadi semua dapat bagian. Jangan sampai tidak ada yang tidak mendapatkan bagian. Nah, itu mungkin salah satu penghargaan yang boleh Bapak Ibu ya. Jadi penghargaan boleh-boleh saja. Bapak Ibu, pada saat kita mengetahui ada anak bermasalah, ya terkadang kita tidak ngobrol dengan dia, terkadang ya karena iya dan kita kasih juga ini ya. Pada saat kita menindak sebuah permasalahan, kita pun banyak pekerjaan, waktu pun sedikit, akhirnya memang yang cepat tapi tepat mungkin gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini mas saya tambahkan sedikit nih bumbunya supaya nanti dalam penindakan lebih komprehensif lagi bahasa gaulnya Maya. Itu teh kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar manusia ini adalah hal yang perlu dimiliki oleh seluruh orang, termasuk murid kita. Karena kita ada sesarnya murid. Bapak Ibu, murid itu punya 5 kebutuhan dasar di sini. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, nah maksudnya ini kalau ini gambarnya api ungkul dan memang saya nyari-nyari gambarnya enak ini doang. Tapi pada dasarnya yang paling simpel itu nawan mengenai lapar. Ya, masalah perut gitu. Terkadang masalah perut itu bisa menjadi sebuah masalah. Contoh, udah lapar ke kantin pasti benar ya. Gitu. Udah ke kantin, guru masuk. Nah, pas datang teh, assalamualaikum bu, dari mana? Dari kantin. Nah, padahal si siswa sedang memenuhi kebutuhan dasarnya dalam kebutuhan bertahan hidup gitu. Kalau dia tidak makan dia tidak bisa bertahan hidup gitu ya. Gitu. Ya itu yang pertama. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kita harus mengetahui permasalahan itu di mana gitu. Dia marah-marah wae, mungkin dia belum makan gitu, ya lapar gitu. Mungkin kayak Bapak Ibu sekarang tuh dirah beresna gitu karena lapar. Betul banget buat Bapak Ibu. Kalau tulisannya perut mah susah nggak bisa diganti dengan apa-apa. Iya betul. Pasti dengan perut lagi gitu ya. Tanya mungkin nanti silakan. Isinya. Di kelas ngaliwat ya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ya Bapak Ibu. Jadi lamun ke kelas teh kadang ulah langsung menyerekan budak ya gitu. Mungkin anaknya sudah punya masalah dari rumah, ditambah dicarekan ke guruna tambah lieur gitu. Memang benar karena dia melakukan kesalahan benar gitu ya. Dia melakukan kesalahan gitu. Tapi ke daerah tadi dah dia ternyata ada kebutuhan yang belum dia miliki gitu kan. Tidak ada kasih sayang gitu. Kadang-kadang kan nggak terkontrol, misalnya kita masuk berantakan gitu kan, kita langsung, apalagi kalau sudah jam-jam akhir terus menerangkan tuh ngamuk juga ya. Ya, maka kan karena kita mau orang yang lebih pengertian begitu ya. Oh, orang teh karena capek atau gimana, jadi tahu minimal anak-anak itu tercinta. Itu bener ya. Jadi ada kata-kata kasih sayangnya dulu, gitu supaya udah terlihat. Ya, gitu.
Selanjutnya mengenai penguasaan. Kalau penguasaan ini sebenarnya itu lebih ke knowledge, ya, lebih ke pengetahuan. Jadi ini mau wajib Bapak Ibu, karena kita pendidik itu punya salah satunya adalah keprofesionalitasan, ya, itu tentang materi yang keprofesionalitaan gitu ya. Bapak Ibu ngajar matematika maka wajib memenuhi penguasaan matematika. Saya bahasa Sunda maka wajib memenuhi penguasaan bahasa Sunda, gitu ya. Kemudian kesenangan, ya, apa kesenangan siswa, itu pun harus dilihat juga, gitu ya. Bisi tidak senang, gitu, oprek HP, makanya harus dimanfaatkan si HP-nya. Nah, gitu meren, ya. Gitu. Terakhir adalah kebebasan. Ini ya. Kebebasan di batas yang seperti apa? Gitu. Apa tuh? Ya. Kebebasan di sini. Karena nanti kebebasan ini akan disandingkan dengan etika. Tentunya kebebasan yang berpapasan dengan etika. Ya, gitu. Makanya tinggal guru kerja nyuruh perhatikan sare gitu. Ya kan tidak. Betul Mas, saya mah auditori Mas, saya mah cukup mendengarkan Bapak. Iya. Kalau dikasih PPT juga Kalau saya ke akan gini Bapak Ibu, oke kamu kayak gitu ya. Mungkin karena ini prinsip pengajian di lembur. Kalau pengajian di lembur itu, kalau saya pribadi sekarang Senin nih, malam Senin sekarang, kalau si Ustadz yang ngomong, seluruh makmum iya panonan masalah, tapi ya insya Allah ceritanya mah aktif gitu. Apa contohnya? Apa namanya? Yang menjadi tolak ukur pada saat ditanya bisa menjawab kan gitu ya. Namun ada namunnya gitu. Dia tidak menghargai, nah situ nanti nilai kebajikannya. Bapak betul seorang auditori, tapi ya kita memasukkan ke pemahamannya gitu, pasti dijawab gitu Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kebebasan pun bisa dalam di modul selanjutnya, nanti ntar lagi kita tentang pembelajaran diferensiasi. Walaupun waktu di mana yang di Sentul yang ikut pelatihan itu ternyata dibalik pada dan gitu, ternyata diferensiasi itu tidak terlalu efektif gitu. Jadi udah aja universal katanya teh. Makanya lumayan nih, mana yang lebih baik, diferensiasi atau universal gitu. Karena kita di seorang guru bukan mustahil Bapak Ibu ya, cukup sulit, harus bisa mendiferensiasikan segitu banyak siswa. Gitu. CP-nya sudah ditentukan, capaian pembelajaran sudah ditentukan, sedangkan kita melayani dengan diferensiasi. Betul. Sebetulnya agak ironis juga. Iya. Makanya saya sempat ngobrol dengan salah satu teman di Bandung. Nyuwun ke CP, nyuwun ke modul atuh, iya sekarang merdeka aja nah, gitu. Oh, beres gitu. Susah aja namanya gitu. Bukan dengan seperti dulu. Enggak, untuk konfirmasi aja. Iya, untuk konfirmasi aja. Tapi nanti diganti nama. Ya, intinya karena kita diberi guru merdeka, maka merdeka Bapak Ibu. Ya jangan siswa yang merdeka, kita pun harus merdeka. Setuju? Setuju. Merdeka dengan gaya mengajar kita. Kemudian Iya kan? ada komisi PMM beren. Apa? Mereka. Nah, pasti Bapak akan lebih tahu arti mereka yang sesungguhnya. Karena mereka itu bukan bebas ternyata Bapak Ibu. Ya. Ya mereka itu tidak bebas seutuhnya Bapak Ibu, tidak free banget ya. Mereka itu tetap dalam koridor yang benar gitu. Harusnya si PMM. Dukung apa ya? Dukung. Jadi pelajaran guru tadi merdeka dan juga PMM. Harus dapat dulu lah. Bapak Ibu, ini direkam nanti akan masuk di YouTube, nanti ini akan di ya. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga masukan Bapak Ibu ya. Namanya juga masukan. Kita pun harus ya. Semoga di sini saya sebagai bahasa nama calon mungkin ya, guru semoga nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi calon guru penggerak bisnis manik ya. Semoga tahun depan ada 15 orang yang jadi guru penggerak ya. Oke. Nanti anak bukan guru penggarap kita lainnya ya. Maka kita skip dulu gibahnya, nanti kita direkam ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya setelah kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah miskonsepsi atas makan kontrol ini. Yang pertama, ternyata ilusi guru mengontrol murid itu tidak benar. Ya.
Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Lamun cek guru nanti anak-anak kalian guru kia. Itu ilusi semata gitu. Karena pada dasarnya yang menentukan itu adalah murid sendiri. Ya, gitu. Hanya jadi kita tetap bisa mengontrol murid itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata pada saat kita memberikan sebuah wejangan yang luar biasa menggunakan kata-kata mutiara, gitu ya, berdasarkan kata anu gitu ya, gitu. Ternyata tidak terlalu efektif juga. Mungkin ngobrol. Ngobrol kemana doa gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Bicarakan wae, dikritik wae, kamu harus seperti ini, gitu ya. Ternyata itu juga bukan tidak ya, tapi belum maksimal dalam menguatkan karakter. Terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kumaha apa wae, kumaha ibu wae, nah gitu. Ya, ini adalah sebuah miskonsepsi mengenai makna kontroling. Bagaimana yang benarnya? Ya kembali ke gitu. Bapak Ibu, di sini ada sedikit. Nah, ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mungkin nanti akan bisa memposisikan dirinya ada di mana nih ya. Yang pertama itu ada posisi sebagai penghukum. Ya, kalau penghukum itu salah satu cirinya yang paling sudah terbiasa kita lihat adalah nadanya tinggi sekali. Kemudian kata-kata yang diungkapkan juga kadang sumpah serapah, langsung menyalahkan tanpa mengklarifikasi terlebih dahulu. Itu penghukum, ya. Menyerahkan tanpa solusi. Ada juga pembuat rasa bersalah. Ini pintar memainkan kata-kata. Ya, kamu nggak siap sama bapak. Nah, gitu. Cik atuh, nah gitu. Bapak lagi capek-capek bla 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 gitu. Nah, jadi membuat orang bersalah gitu. Gitu. Kemudian sebagai teman, ada juga ya sebagai teman. Guru itu keren banget, bestie banget, sampai gini banget, sampai mungkin bentar saya juga berpengalaman sampai bahasa gaulnya mah tidak ada batas antara guru dan murid. Karena kita teman. Nah, pemantau. Ya, Bapak Ibu tahu aturannya, Bapak Ibu tahu konsekuensinya, gitu. Cuma tidak lanjut, tidak secara langsung menindaklanjuti gitu. Nah, kamu salah ini ya, berdasarkan ini gitu. Kamu harus begini gitu. Cuma jadi hanya sebagai apa ya namanya teh, tidak sampai memberikan sebuah pembelajaran kalau memantau, hanya eksekutor saja. Nah, yang paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Di sini mah manajer mah satu, pada saat ada anak berbuat salah teh udah langsung tinggi. Nah kalian gitu ya. Gila. Kenapa kamu teh masukin ke kebutuhan dasar tadi? Kenapa kamu teh baru kia? Oh saya teh lapar pak. Gitu. Oh iya, ayo pak air roti ya. Gitu. Kamu ke air roti. Kamu demanawan ayo tanggul. Ya gitu. Ya. Sampai di akhirnya itu mencari solusi bersama Bapak Ibu manajemen. So sekarang mah gini, karena kamu kan sudah buat kesalahan itu tuh, gimana nih baiknya menurut kamu? Gitu. Si budaknya pasti anak juga akan mulai berpikir Bapak Ibu insya Allah SMA mah, ya gitu. Oh saya pak begini gitu. Kalau enggak bagaimana? Gitu. Terus sambungkan lagi dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya. Menurut sekolah kan begini, kira-kira gimana nih? Nah, terakhir sambungkan lagi ke profil pelajaran Pancasila, gitu. Sambungkan lagi gitu, ya. Itu sebagai manajer. Nah, kalau sudah sampai manajer itu, nanti insya Allah akan masuk kepada restitusi. Tadi kan restitusi kan sebuah proses menciptakan kondisi di mana guru dan murid itu duduk bersama untuk memperbaiki masalah dan belajar dari masalah itu, Bapak Ibu. Di sini ada 3 step, namun ini bisa dilengkap-lengkap atau diacak sebenarnya. Tapi namun sebagai urutan dasarnya dulu, yang pertama ini nih, nggak kelihatan ya kalau Pak saya bacakan. Menstabilkan identitas. Jadi siswa bermasalah pada saat dipanggil itu pasti deg-degan auzubillah. Gitu. Gitu. Pada saat dipanggil
Nah, lakukanlah menstabilkan identitas dulu, gitu, ya. Beri minum, beri naon, tapi kebutuhan dasarnya nih mungkin dia haus, kasih dulu minum, gitu. Sulit Bapak Ibu ya, bener ya. Kalau pelaksanaan sulit beneran ya. Tapi setidaknya dengan sapaan dulu aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, bager, minimal bager, artinya doa jadi bager, gitu. Ya, karena menentukan doa ya. Saya namanya bager bager we, gitu. Kesini bager, kesini kasep, kesini gelis, gitu ya. Nanti ini ciri-ciri kata yang keluar Bapak Ibu yang di bawah nih. Biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di bahasa gaulnya gitu. Pada saat anak berkembang itu, ya Bapak juga tahu, insya Allah ya, dan memang semua orang juga pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, gitu. Kamu bukan satu-satunya di dunia yang pernah melakukan itu. Di sini kalian kumpul di dunia dan nonton gitu. Tidak Bapak Ibu ya, gitu. Diyakinkan di situ. Setelah stabil emosinya atau apanya, baru yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Gitu. Kamu teh gondrong ya, gondrong wae ya Bapak. Gitu. Kamu pasti tahu, kamu pasti punya alasannya kenapa kamu teh dipanjangkeun wae buuna. Gitu. Dulu pernah kata ya, kita pernah membuat kaki orang, maksudnya panjangan Pak, kenaon? Pasti dia teh, iya nah keseluruhan Bapak Ibu sudah dengar rambutnya, jadi dia memanjangkan rambut dari belakang gitu kan, supaya menutupi botak depannya gitu. Kaleo, kucai gitu, tubuh dia begitu. Ada alasannya gitu. Kemudian ada lagi kalau saya survei itu di kelas, kenapa kalian teh panjang wae bunga? Pak, tidak sesuai dengan bentuk wajah. Memang kumaha betul enggak? Saya malah botak goreng Pak, cenah gitu. Oh gitu. Sudah dibuktikan belum cenah gitu. Atau Pak nggak mau pakai supi ledek cenah kita. Ledekan pun kan itu termasuk alasan Bapak Ibu. Ya, gitu. Pada saat anak itu dipotong pasti botak gitu ya. Tidak boleh gondrong tapi harus rapi. Nah, makanya harus ada standarisasi rapinya pada dasar. Seperti apa yang rapi teh? Seperti aku kan? Tidak acak-acakan. Apa? Kalau gondrong dia diikat rapi, ya. makanya harus dibuat standarisasi minimal gitu. Teman-teman foto laki-laki yang memang rambutnya kecil gitu. Mungkin contoh bikinnya berapa? Pakai materi lah. Ya, cukup pakai materi ya, gitu. Maksimalnya segimana, minimal segimana gitu. Ya bisnisnya pengen kayak Pak Ediar kan gitu. Boleh kan? Nah kalau boleh kan ya, bagus gitu. Khawatir dibolehkan gitu. Awalnya mendukung gitu. Nah, kayak gitu ada alasannya ya Bapak Ibu. Jadi harus ditanyakan dulu, mungkin ada alasan dia melakukan kesalahan itu. Ya. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, baru nanti kita sambungkan ke kesepakatan. Mau kesepakatan di kelas atau kesepakatan di sekolah gitu. Makanya nanti mungkin buat kelas 10 sekarang benar-benar diumumkan pada saat PPLS mungkin pada anak ya. Mungkin PPLS ini aturannya, ini konsekuensinya mungkin kayak gitu. Juga sudah ada Pak. Gak akan dibaca Bu. Akan dibaca. Minimal harus dengan bentuk langsung gitu. Iya. Ya, kalaupun tidak ada detail visual langsung gitu. Kalau dia kertas mah hanya udah menjadikan sebuah bungkus gorengan saja gitu. Simpan di wali kelas itu surat perjanjiannya. Apa? Simpan di wali kelas surat perjanjiannya. Jadi kalau macam-macam bisa boleh. Nah, dari kita. Iya, boleh. Biar pada kelasnya nggak dating rumah. Siap. Maka nanti itu akan jadi salah satu masukan dalam file yang harus dipunyai oleh wali kelas gitu ya. Wali kelas itu lebih aman daripada kita ngopek-ngopek Siap. ke BP-nya juga sibuk gitu ya. Mantap. Pada ada bisa mengubah rokok. Siap, nanti besok kita akan bahas Bapak Ibu visi-visi kalau lebih menarik lagi besok ya. Tenang saja. Sekali. Kita tuntas. Ya, sekarang mah sudah cukup Bapak Ibu. Yang nawarin udah ada. Kita coba sedikit berdiskusi mengenai materi yang telah saya sampaikan. Iya, sudah ada kontrol, resolusi, kemudian disiplin, baik kebajikan, motivasi, penghargaan, kebutuhan dasar. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi, boleh Pak Tata. Boleh. Pak Ferry, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Pak Budi yang
calon guru penggerak mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan memotivasi pada rekan-rekan yang masih muda. Ya kan, kalau saya jujur besok lusa insya Allah saya pensiun dan bisa memotivasi kepada teman-teman yang masih muda, jangan sampai ada gap antara senior dan junior. Semuanya kita harus reformasi diri kita sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah dengan judul yang sangat revolusioner, yaitu pengajar revolusioner cerdas berkarakter. Karena bukan Pak Budi, oleh namanya revolusioner berarti arahannya adalah merubah yang stagnan, yang dia menjadi lebih maju. Ya, merubah tatanan yang sudah ada menjadi tatanan yang lebih maju. Itu yang diharapkan oleh kita semua. Namun kira-kira apa ya Pak Budi sebagai calon guru penggerak dengan beraninya mengatakan revolusioner, ya revolusioner cerdas berkarakter. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Tata. Ada lagi Bapak Ibu, masuk satu aja. Satu aja ya. Terima kasih atas pertanyaan Pak Tata. Untuk tadi yang di awal itu adalah komunitas belajar sekolah kita ya. Jadi pada saat pembentukan itu kita membutuhkan nama ya. Kemudian kita rancang sebuah nama, yaitu tadi ya, komunitas belajar mengajar revolusioner cerdas berkarakter. Ini lahir dari pemikiran-pemikiran teman-teman semua bahwa satu yang harus ada ciri khas semanitnya, yaitu cerdas berkarakter. Yang kedua adalah si komunitas belajar ini harus sebaiknya dan seyogyanya dan kita coba gunakan untuk merevolusionerkan di Bapak Ibu ya. Karena tadi balik lagi saya juga Pak Tata sebagai masih guru benar gitu ya, walaupun saya sangat suka di Semanik itu ke senior ke junior itu sangat nyaman kalau bagi saya. Mengapa? Karena di sini ternyata dengan adanya senior dan junior itu lebih ada tata krama bagi saya gitu. Jadi yang muda punya tata krama kepada yang tua, dan yang tua pun punya tata krama kepada yang muda gitu. Walaupun memang benar di dalam dunia kerja itu tidak ada senior dan junior Bapak Ibu ya gitu. Hanya saja kalau dilewatkan itu biasanya ada pada cepat dengit itu suka hilang gitu. Makanya saya suka di Semanik itu masih sangat kuat dan patuh dalam memegang adab-adaban itu. Nah, maka di sini supaya kita bisa revolusionernya bareng-bareng, maka tidak ada lain selain kita berjamaah, harus bareng-bareng berkolaborasi. Yang muda harus mungkin lebih jemput bola bahasanya ya, karena kita mah lebih aktif gitu ya. Karena kalau yang memang guru-guru kita yang veteran yang sudah lebih berpengalaman itu bukan mager, bukan, tapi usus sebagai gitu bahasa nanti gitu. Sudah terlalu banyak pengalamannya, akhirnya sudah dilakukan semuanya gitu, sudah mentok gitu. Maka di sini sebagai yang muda kita harus mau mengambil ilmu dari mereka ini gitu. Karena jujur masih banyak ilmu yang belum saya dapatkan dari guru-guru saya yang sudah pensiun mungkin bahasa gitu ya. Malah tadi kan mulai banyak kata, kemudian Aliem gitu. Kalau yang sebelah ya gitu. Kalau kayak sebenarnya kan dulu ya banyak lah gitu ya gitu. Nah, yang muda harus ke atas jemput bola, yang di atas pun yang lebih sepuh pun harus punya rasa ingin meregenerasi gitu. Saya punya kemampuan maka saya harus meregenerasi ini kemampuan saya gitu.
supaya ada kontinuitas ke depannya. Makanya nanti visi misi sekolah itu bisa terus meningkat, karena kan visi misi mah kan itu berjangka ya gitu. Kalau sudah terwujud maka buatlah visi misi yang baru kan gitu. Kalau belum terwujud terus. Nah ini yang harus menjadi sebuah pertanyaan, kenapa tidak terwujud dan gitu. Nah maka nanti mungkin besok Bapak Ibu mohon izin lagi, besok kita akan bertemu kembali membahas hal itu nanti, visi misi sekolah kita gitu. Nah baik lagi ke dalam revolusioner. Kalau dalam pendidikan penerang saya kata itu besok nanti akan saya sampaikan satu prakarsa perubahan. Jadi hal apa yang ingin dikembangkan di Semani gitu. Kalau spill sedikit sih karena saya suka IT ya, saya masih di bidang IT gitu. Walaupun tadi kata Bu Kepala bahwa kita ini jangan sampai digitalisasi membuat beban manusianya, humannya gitu. Malah harusnya digitalisasi itu harus mempermudah pekerjaan manusia, harusnya gitu, harusnya mah. Nah, makanya mungkin satu prakarsa perubahannya nanti yang saya ini kan semoga dengan digitalisasi ini yang tepat sasaran bisa menjadi langkah awal untuk revolusioner tadi gitu. Karena kalau kita revolusioner dengan acara-acara lama kita akan ketinggalan, maka kita harus bergerak secara cepat juga gitu. Dulu kita pernah digerakkan secara cepat dengan penyakit ya, kita bisa berkriteria itu dengan sebuah penyakit dulu gitu. Nah mungkin dengan sebuah pendidikan mungkin kita pun bisa mempercepat sebuah revolusioner juga gitu. Mungkin itu para saya, semoga bisa diterima dengan baik dan kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Ada lagi Bapak Ibu? Tinggal beberapa menit lagi ya. Kalau sudah tidak ada, alhamdulillah. Ya, tidak lagi Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak pertanyaan pun boleh, menanggapi pun boleh, biar jadi bahan diskusi pun gitu. Kalau ada yang bertanya ini sedikit ya. Kemarin saya menemukan sebuah kasus di presentasi. Ternyata di lapangan kita ini dalam posisi kontrol Bapak Ibu yang ini. Nah, bisa jadi kita mendapati beberapa posisi. Contoh, ada satu kasus kita ternyata langsung sebagai penghukum, itu karena mengeluarkan ciri-ciri atau karakteristik posisi kontrol penghukum dari bahasa dan dari tindakan. Ternyata di ending itu muncul sebuah karakteristik posisi kontrol manager, gitu. Ini bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi kita tidak terpaku. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya teori-teori ini sudah kita laksanakan sebenarnya di lapangan. Ini mah hanya penegasan, hanya pengidentitasan, gitu. Pada saat Bapak Ibu pilih nangke ditaros, sudah mengenal posisi kontrol apa? Ini mah sudah tahu. Saya mah mengenal posisi kontrol manager, coba gitu kan. Jadi Bapak Ibu ada bahasa dari kalau ada orang yang bertanya, minimal sudah ada ilmunya dulu, gitu. Jadi ini yang saya temukan kemarin di beberapa kasus, bahwa ternyata yang awalnya saya kira satu kasus itu satu posisi controlling, ternyata dikuatkan oleh fasilitator saya, ternyata bisa jadi satu kasus itu kita bisa memainkan beberapa posisi kontrol, yang tergantung dari kasus tersebut, gitu. Ya, saya juga tidak bisa memungkiri bahwa pada saat kita melakukan pendisiplinan, pasti yang selalu kita inginkan adalah posisi penghubung, gitu ya, Bapak Ibu. Langsung ke sana itu yang paling efektif menurut kita, gitu. Karena yang penting mah ada kepatuhan di situ, gitu kan. Ternyata baik lagi saya pun harus menggunakan harus melakukan riset lagi ya. Makanya Bapak Ibu kalau mau berbicara terus pakai datanya benar, gitu ya. Pada saat kita mau berbicara A, harus lihat tuh risetnya. Karena kebetulan riset yang ada di sini adalah ini tadi, gitu ya. Pada saat kita ini baiknya yang mana, maka pilih posisi yang terbaik adalah posisi manajer, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu cukup sekian dari saya. Oh enggak baik. Sebentar, tadi saya keluar jadi nggak begitu ini ya. Boleh. Ini Pak Budi, kalau saya lihat ini kayaknya kan suara besar ya. Biar masuk ini. Ya.
kalau melihat dari teori-teori yang ada ini kan kayaknya tuh teorinya luar biasa dan bagus sekali untuk diterapkan di sekolah kita ya. Nah, yang saya berharap ini jangan cuma jadi sebuah pembicaraan saja, tapi harus dalam bentuk wujud dan itu bisa tercapai di SMA 1 Ciawi. Amin, amin. Baik oleh siswa dan gurunya. Nah, maka dari tadi kesepakatan itu benar-benar harus ada. Jangan yang satu lemah, yang satu kalah gitu ya. Nah, jadi anaknya berpilih-pilih pihak gitu kan. Yang lemah yang iya. Nah, jadi yang guru yang baik, nah itu jadi anak-anak lebih mengikuti dan lebih disukai seperti begitu. Kalau saya sudah biasa nggak disukai biasa. Jadi saya minta benar-benar dilaksanakan, jangan cuma jadi sebuah program, tapi kayaknya cuma begitu-begitu aja. Ya, oke. Ya, ini sebuah masukan yang amat luar biasa. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, tadi ini pendidikan. Maka mungkin salah satunya Bu Herni, salah satu mungkin solusi terbaik menurut saya. Maka guru-guru sebenarnya harus menjadi guru penggerak semua. Ya. Tapi kan kalau usia sudah tidak bergerak, yang di depan harus stuck kalau saya. Ya. Walaupun Bapak Ibu memang ada sebuah ungkapan, ada sebuah talkshow apa gitu ya, gitu. Tidak perlu jadi guru penggerak katanya gitu untuk bisa mencapai hal-hal seperti ini. Sangat betul, ya. Hanya saja baik lagi tadi mungkin kalau dengan sistem pendidikan kita bisa juga tadi ilmu dengan pengalaman itu baik. Pengalaman dengan ilmu juga lebih sangat baik kan gitu. Ada sebuah keterikatan duanya gitu. Karena memang pada akhirnya yang berat itu tadi dalam penugasan itu sangat luar biasa di ini gitu ya, yang menjadi nanti titik di mana kita mau bergerak atau tidak bergerak pada saat kita kembali ke sekolah. Kita sudah mendapat pendidikan. Pada saat kembali ke sekolah tapi tidak ada respon, tapi tidak ada dukungan, ini yang akan menjadi mentok lagi gitu. Makanya kita tidak boleh a priori, kita tidak boleh menyerah dengan sebuah program, walaupun kita sering mencaci maki program Bapak Ibu ya, gitu. Tapi insya Allah, saya mah percaya di sama nikmah mengeluh teh tetap dikerjakan. Itu yang luar biasanya. Banyak mengeluh, banyak ngomel, banyak apa, tapi tetap dikerjakan dan cepat. Itu yang luar biasa. Tidak apa daripada ngomel-ngomel hanya semacam ini tapi nggak dikerjain, itu yang salah ya. Karena tidak bisa merasakan kan kalau melaksanakan mengerjakan tahu gitu kan, oh ini kudu makanya ke depan semoga Bapak Ibu dan saya juga masih dalam tahap pendidikan, semoga kita punya 4 guru penggerak, ada Pak Ediar, Pak Deden, Pak Dadang, Bu Hatifah yang notabene hanya sebagai pelangi guru penggerak, tapi saya yakin guru-guru yang terlebih dahulu sudah mengajar puluhan tahun itu sudah bukan lagi bergerak ya teman, lupa nanti itu guru-guru lalu matang ya. Karena ilmunya dan pengalamannya udah jauh banget tuh dibandingkan saya mah gitu. Saya mah di sini hanya sebagai tadi identitasan gitu di sini dan penguatan kembali Bapak Ibu. Semoga di angkatan selanjutnya bisa ada Bapak Ibu yang menjadi calon guru penggerak ya, itu tidak sendirian saja ya. Semoga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 orang, amin ya. Bapak Ibu tidak ada yang muda Bapak Ibu ya, yang setengah tua juga boleh. 50 tahun ya, tuh 50 tahun masih boleh mengikuti, karena pada saat saya lomba karya pun masih banyak guru-guru, selain guru pun kepala sekolah pun ada. Batas maksimal ya. Saya bersama rekan saya Pak Ahmad Jauhari itu di beliau kepala sekolah SD Jambuluk 2. Ya Jambuluk 2. Itu ada lagi saya bersamai sama Wakasek kurikulum SMK itu Cibinong. Itu satu rekan PP saya tuh. Dan jadi itu ternyata memang banyak sekali orang-orang besar di pendidikan. Gitu. Jadi mereka pada saat pendidikan ya melepas
ininya jabatannya gitu, mereka menjadi peserta kembali gitu. Makanya semoga Bapak Ibu ke depan Bapak Ibu Wakasek ya, Ibu Gati, Ibu Jenab, kemudian Udah ada luar sok. Bu Ade ya. Ya, Bu, walaupun wakilnya belum, maka harus dorong pesertanya minimal. Nah, gitu. Kalau dan semua guru-guru harus bisa sejalan gitu, Bapak Ibu ya. Insya Allah, kayaknya kalau banyakan mah kayak rame ya gitu. Karena mungkin yang terbanyak di slide itu hanya 2 orang pada satu angkatan. Pak Dede dan Pak Ediar turun ke Pak Dadang sendirian, ke Bu Atifa sendirian, ke saya sendirian. Semoga di angkatan selanjutnya bisa lebih banyak lagi. Ya. Dan buat informasi, sudah ada 1 guru pengajar praktik untuk angkatan 11, yaitu Pak Deden. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti yang masuk angkatan 11, mungkin jodohnya kan dengan Pak Deden gitu ya. Gitu. Maka Bu Ida, ayo coba berangkat. Ya. Insya Allah nanti ada lagi perubahan yang lain. Baik Bapak Ibu, tadi kata gue ini ya, semoga kedepannya kita tidak hanya sekedar berbicara saja, mohon bantuan, mohon arahannya dan mohon juga dorongannya dari semua Bapak Ibu, baik guru penggerak ataupun yang bukan guru penggerak, kita sama-sama sebagai pendidik di Indonesia, maka sudah menjadi tugas dan kewajiban kita. Ini mah amanah langsung dari Allah, membalas Allah itu ya, gitu. Kalau kita tidak jalan dengan amanahnya, maka kita pun harus watawasabil haqi watawasabil sabri, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Saya belum sempurna, ya Bapak Ibu belum sempurna, kita sama-sama menyempurnakan. Karena kalau kata Pak Ati, yang sempurna itu adalah rokok, ya rokok syukur. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Berjumpa kembali untuk esok hari di jam 12:30. Bu Jenab, besok 1 ya Bu Jenab ya? 1 ya besok ya? Besok ya. Ya, 1:30 sampai 3:30, 3 jam itu akan mohon berkenan kesediaannya untuk berdiskusi mengenai visi misi gitu. Karena akan ada tamu pengajar praktik saya gitu. Ya, semoga berkenan dan saya mohon sekali berkenan, semoga berkenan. Insyaallah semoga besok ada setik lah berikutnya, semoga. Tapi jangan berharap Bapak Ibu ya. Ini Semoga sehat selalu. Karena supaya istri benar. Bagi yang mau mendonasikan pun terima kasih banget saya mah. Pada ada mau mensupport saya boleh. Ya, Ibu Pak dia juga boleh mensupport boleh. Donasi tenaga aja. Oh iya. Alhamdulillah terima kasih. Baik Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Saya akan banyak-banyak terima kasih dan mari kita tutup kegiatan kopel hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan atas perhatiannya. Perhatian kita tidak lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Lanang TKS ada dulu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Semangat. Sudah siap ya untuk mendapatkan belajar dari Bapak, sudah siap? Siap. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, karena ini adalah materi baru ya, materi baru di semester kita yang sekarang, maka sebelum kita mulai Bapak ingin ada sebuah keyakinan kelas dulu nih. Setuju ya? Setuju. Apa sih keyakinan kelas itu? Ya. Nanya.
Apa itu yakin? Percaya. Yes, percaya. Percaya. Kalau yakin itu percaya, akan dilakukan tidak? Insya Allah. Kalau dilanggar gimana? Emang kalau saya yakin mau dilanggar? Nah itu dia, biasanya kalau keyakinan itu tidak akan dilanggar karena sudah yakin. Berbeda dengan sebuah aturan, berbeda dengan sebuah konsekuensi. Nah kita harus yakin. Makanya nanti kita buat keyakinan. Mungkin awalnya keyakinan itu berasal dari sebuah aturan, kesepakatan. Tapi nanti kita mana nih cari yang paling akul yakin dan bagi kita. Ya, nanti silakan coba dari murid-murid semua, satu orang atau dua orang boleh silakan memunculkan apa kira-kira yang perlu ada di kelas ini supaya kelas ini terjaga kondusivitasnya, enak belajarnya dan nyaman belajarnya. Kira-kira kita di kelas harus kayak gimana? Ada yang mau ngasih masukan? Yang nggak bikin didenda 5.000. Oke, yang nggak bikin? Didenda. Oke, yang nggak bikin didenda. Terus apa lagi? Boleh makan permen kalau ngantuk. Boleh makan permen. Gak mau nasi padang? Boleh makan permen. Apa lagi? Boleh jangan musik pas kerjain tugas. Boleh? Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Oke. Tidak boleh tidur. Jangan jaga susu. Boleh dengerin musik boleh? Boleh. Pas kerjain tugas. Kalau guru harus ada guru. Boleh dengerin musik. Kalau lagi tapi fokus deh kalau ngerjakan tugas pakai musik. Fokus. Maksudnya musiknya pakai headset ya? Ya. Jangan pakai karena yang ini kelompok nano, di sini kelompok pro, di sini kelompok metal kan beda-beda. Saya yang udah mau begini ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Kalau guru telat, organisasi PR. Kalau guru telat, Organisasi PR. oh ini kan. Setuju. Emang PR buat apaan? Pekerjaan rumah. Buat apa? Belajar. Sebenarnya jadi kurikulum kita itu tidak ada PR. Tidak ada PR. Hanya saja pekerjaan kalian di sekolah tidak selesai. Jadi bapak terus. Kalau selesai di sekolah mah tidak ada PR sebenarnya ya. Makanya selesaikanlah semua pekerjaan di sekolah. Kenapa? Karena biasanya PR juga dibawa lagi ke sekolah. Betul. Sebenarnya ini mah nanti kita coba tampung dulu ya, kita tampung dulu mana yang harus kita tuliskan, mana harus kita nanti olah lagi gitu ya. Kayak ada lagi? Enggak. Yo. Dan nggak pikir didenda, boleh makan permen, tidak boleh tidur. Ini dia buat belajar belum ada ini. Yang buat belajarnya. Kalau ngomong kasar nanti ada sanksinya pakai bahasa Indonesia bagus selama seminggu. Oke. Ngomong kasar. Berarti jangan ngomong kasar gitu ya, gitu ya. Jangan ngomong kasar. Ngomong kasar, jangan ngomong kasar. Ya. Ingat, keyakinan kelas itu ada bukan untuk menghukum, bukan untuk menjalankan. Jadi bukan gini kayak istilah aturan ada untuk dilanggar. Gitu. Ya, pas apa itu sudah harus beda karena kita bukan aturan tapi kayak kalau namanya keyakinan berarti yang hal yang kita yakini benar, yang yakini kita bagus untuk belajar, maka pilih. Ya, jadi tidak ada konsekuensi sebenarnya. Ya, kalau namanya keyakinan. Ada lagi nggak? Kalau telat ngumpulin tugas, nanti tugasnya dikali 2. Berarti apa? Bahasanya jangan Jangan telat ngumpulin tugas. jangan telat ngerjain tugas. Ini yang bagus nih karena kalian cepat selesai, Bapak pun cepat. Anda happy, Bapak happy. Alhamdulillah. Gitu. Ada lagi nggak? Oh, Kalau nggak bawa bulan paket ngaji. oh ngaji. Jadi gimana jadinya? Harus bawa bulan pakai yang pakai. Bawa Harus pakai.
banyak di internet ada, tinggal betul tidak? Mungkin tapi kita perlu ada spesifikasi materi. Mungkin kita akan merujuknya kepada buku paket, mulai bawa buku paket ya. Cukup? Sudah cukup? Oke, ini belum bentuk keyakinan kelas. Ini masih apa itu namanya ya? Ini masih mungkin kita curah pendapat dulu ya. Curah pendapat untuk yang nantinya kita akan coba kaji di sini teh nilai-nilai kebajikannya berapa. You know nilai-nilai kebajikan? Pasti nggak tahu ya. Kebajikan kan mungkin sedikit mirip dengan kebaikan. Yang namanya nilai kebaikan itu sebenarnya di Indonesia udah paling yang sering kalian dengar apa kira-kira? Yang sering digaungkan oleh pemerintah, oleh guru, oleh sekolah. Karakter apa namanya? Karakter Yang baik. Karakter pro. Nah, karakter profil belajar baca. Iya. Ada berapa elemen? Ada? Iya. Ada? Dimensi berapa dimensi? 5. Ada? 5. 6. Beriman, bertakwa, kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Mandi. 3. Apa? Berkebinekaan. Apa lagi? Bernalar. Terakhir naon terakhir? Ya, oke. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang memang ingin dimiliki oleh kalian semua nantinya. Mau nggak? Mau. Ya, benar mau sih ya. Oke. Nah, coba kita akan sedikit spesifikasikan dulu ya. Yang menurut kalian kita kelompokkan nih menurut nilai-nilai yang mirip. Kira-kira mana yang mana? Apa nomorkan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang nomor 1 kita ini ya, karena kalau ngasih PR ini sudah terlalu jelas ya. Kita sisihkan dulu. Oke, cari yang lain dulu. Yang gak tiket didenda berarti harus apa namanya? Ini gak tiket ya. Oke. Kita untuk apa sih? Berarti kita secara umum kan berarti harus menjaga kebersihan ya. Jadi menjaga kebersihan. Coba dulu bahasanya biar enak. Karena menjaga kebersihan itu bukan tugas yang piket doang, ya. Yang tidak piket pun adalah tugas ya. Gitu. Boleh makan permen. Minum mau nggak? Sekalian? Masih pada pulang masih pada ya. Oke, makanan minum. Ringan ya, ringan ya. Tidak boleh tidur, oke. Boleh main musik kalau nugas, ya. Jangan ngomong kasar, jangan keluar ngerjain tugas. Bawa buku. Oke, Bapak di sini bisa sedikit mengelompokkan ya. Yang pertama itu ada mengenai etika. Kalau yang etika yang mana bagus kira-kira? Jangan ngomong kasar. Ya. Terus berapa lagi? Tidak boleh tidur nomor 7. Mana lagi? Jangan telat kerjain tugas. Nih ada yang kedua. Ini itu tentang bekerja. Ya, nilai bekerja. Ya, berarti yang mana yang sifatnya bekerja? Nomor 5. Ya, mana lagi? Berapa? Yang ini juga betul ya, 66 ya, nomor 6 juga ya? Iya. Oke, 5 nomor berapa lagi? 8. Terus nomor 3, nomor 4. Sudah ya? Iya. Oke, ini ada 2 nilai kebajikan ini secara umumnya ya. Ada nilai bekerja, ada nilai beretika. Ya. Nah ini yang disebut, ini Bapak sedang merancang sebelum menjadi kajian kartu panjang ya. Makanya kalau membuat sebuah keyakinan bukan lagi aturan. Nanti kalian pun kalau di organisasi atau di pramuka ya, gitu. Kalau di pramuka pun bikin sebuah keyakinan kelas. Kalau di pramuka kan sudah ada ya. Apa keyakinan di pramuka? Yang lebih atas. Nah, itu
Trisatya dan Dharma itu adalah sebuah keyakinan yang paling luar biasa untuk di kesehatan pramuka. Ini contoh pramuka. Contoh yang lain nanti di paskibra atau di voli atau di olahraga atau di mana, semua bisa membuat bukan hanya aturan, ya bukan hanya ada tambalan, dan bisa membuat sebuah keyakinan organisasi. Ya, oke. Selanjutnya, ini Bapak akan sedikit membuat sebuah diagram. Ya, ini disebutnya diagram T. Kenapa T? Karena bentuknya seperti T. Ya. T kemana sih? Nah, ini ya. Ini semua ada giniannya tahu. Ya. Ini kudunya mesti. Oke, yang pertama Bapak mau di sini tulisnya tampak seperti. Di sini tidak tampak seperti. TTS ya. Oke, tampak seperti itu berarti yang terlihat dan memang itu biasanya menggunakan kata-kata yang positif. Masih ada kalimat ada kalimat negatif nggak? Kalau kalimat negatif itu pasti diawali oleh jangan. Ya, tidak boleh. Nah, itu namanya kalimat negatif. Ada? Coba. Jangan. Sini. Jangan telat mengerjakan tugas. Ya. Oke. Jadi tidak tampak seperti kita harus tidak menampakkan hal seperti ini. Ya, tidak tampak telah mengerjakan tugas, berarti di sini apa bahasa bagusnya? Mengerjakan tepat waktu. Yes. Tepat waktu. Apalagi coba yang kedua, ada yang tidak? Tidak boleh tidur. Ya. Berarti kita tidak boleh menampakkan tidur di kelas. Nah, kira-kira apa kalimat positifnya? Kenapa dia tidur? Berarti tidak memperhatikan guru. Berarti harus memperhatikan. Ya. Memperhatikan guru. Siapa sih yang memperhatikan itu gak, guys? Iya. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Jangan kasar. Jangan kasar. Ngomong kasar. Tadi apa? Berbicara dengan baik dan benar. Ya. Sesuai ED ya semakmunya aja ya. Ya, senyamannya penting kita berkata-kata baik dan benar ya. Gitu. Selanjutnya apa lagi? Boleh membawa sudah cukup ya? Cukup. Nah, berarti ada sedikit tuh mulai mengerucut ya, ada 3 tuh. Sekarang ada 3 keyakinan kelas untuk pembelajaran hari ini ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, memperhatikan guru dan berbicara dengan baik kan? Nah, ini sudah mulai mengerucut, ada 3. Dan terakhir sekarang Bapak ingin membuat sekarang apa tadi main? Sekarang mah? Ini yang terdengar. Kalau ini yang terlihat. Kalau yang ini perilakunya. Kalau mengerjakan tugas tepat waktu apa yang terdengar? Biasanya rajin. Oh, rajin. Rajin. Apa lagi? Sudah cukup? Itu dulu di 1 ya. Kalau memperhatikan guru, apa bahasa yang keluar? Kira-kira? Keren. Sopan. Sopan. Memperhatikan guru. Baik. Kalau lagi memperhatikan guru itu suka ada keluar kata apa? Fokus. Contoh kalau misalkan penanya, iya bu, iya pak, nah ada kata-kata itu ya. Respon. Nah, contoh dengan respon iya bu, iya pak, iya pak. Nah, contoh ini mah. Ya. Nah, itu contohnya kita dengar ya.
Cara dengan baik seperti apa dulunya? Baik. Oh, permisi ya, boleh. Oke, keyakinan kelas kita sudah dibuat sudah? Tadi Bapak sebelumnya sudah menugaskan ke orang ya, sudah nge-WA malam-malam. Mohon dicatat nanti apa yang kita sepakati yang akan kita keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu kita ada berapa tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari mulai kita yang pertama itu dari apa? Nomor 2 itu harus berbicara dengan baik. Baik. Yang ke-7 itu kita harus perhatikan. Kemudian nomor 6 itu kita boleh makan. Nomor 5 itu menjaga kebersihan. Nomor 8 boleh dikawal juga. Oke, nomor 3 apa 3 teh? Mengerjakan tugas tepat. Dan yang terakhir itu ya, sebagian ada yang bernilai kebajikan, sebagian besar itu ada juga perilaku yang ingin kalian lakukan di kelas. Jadi kita ada bermain, ada kombinasi, ada nilai kebajikannya, ada juga perilaku yang ingin kalian lakukan di kelas, dan itu masih dalam tahap wajar dan masih bisa dibilang ada juga kaitan dengan nilai kebajikan. Oke, sudah dicatat ya? Oke, terima kasih. Ini sudah dicatat. Nanti kita tanda tangan semua, oke? Ya, tangan semua. Silakan yuk berkumpul. Silakan tanda tangan dulu ini. Yuk, tanda tangan dulu. Tangan. Semua. Oke, sip. Ini sudah ditangan semua ya? Oke, sudah ditangan semua. Ini nanti buat dalam bentuk poster yang baik. Ya, kalau gitu kan nggak enak dilihatnya di buku apalagi gitu ya. Nanti tolong dibuat dalam sebuah poster yang unik, yang bagus. Ada foto kalian yang mungkin ada nama kalian. Sampai nanti ada kelasnya dibikin. Kalau mau dimasukin lagi tangan-tangannya lebih bagus lagi. Bikinnya yang gede, yang kecil. Ya, mungkin ukuran poster. Berapa ukuran poster tuh? A3 ya, ukuran poster ya. Kalau mau bikin banner, boleh silakan ke depan banner ya. Terlihat dengan nyata ya. Masuk ke kelas, oke, ke kelas ya. Emang boleh sebentar itu. Sip, alhamdulillah pembuatan keyakinan kelas sudah ada. Semoga keyakinan ini memang benar-benar diyakin ya. Sudah yakin sudah? Kalau sudah yakin tidak boleh lagi ada dosa di antara kita ya. Lakukan dengan sebaik-baiknya, tidak untuk dilanggar tapi untuk dilakukan, laksanakan. Oke? Kita mulai mungkin keyakinan kelasnya mulai hari ini sampai minggu depan kita coba lagi, dan minggu depan kita mulai masuk ke pemateriannya. Setuju? Setuju.